Hai Sobat Negeri, banyak tragedi kelam yang dialami Indonesia bahkan memasuki ranah pelanggaran HAM. Salah satu tragedi yang tak pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia adalah pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa nahas yang mampu mencatat sejarah kelam bangsa ini terutama dalam dunia perpolitikan di Indonesia saat itu. G30 SPKI dilatar belakangi oleh persaingan politik karena PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan presiden. Pada saat itu, tepatnya di awal Agustus 1965, Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, sehingga memicu berbagai pertanyaan mengenai pengganti Presiden Soekarno. Hal inilah yang menyebabkan persaingan antara PKI dengan TNI dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Selain itu, berbagai kebijakan yang diusulkan PKI diterima dan diterapkan, seperti mempersenjatakan Angkatan 5 buruh tani untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, serta pembubaran Masyumi karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa PRRI atau Persemesta. Lalu bagaimana fakta peristiwa G30 SPKI? Berdasarkan beberapa sumber, berikut kami ulas sebagai berikut mengenai fakta-fakta yang terjadi seputar G30 SPKI. Tragedi ini sebenarnya terjadi selama 2 hari, yaitu pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan kegiatan koordinasi dan persiapan, serta tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Dan berikut 7 fakta tragedi G30 SPKI yang patut kita ketahui. Pertama, Gerakan 30 September 1965. Ini berada di bawah pimpinan Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. 2. Dalam aksi penculikan ini, Letkol Untung menunjukkan Letudul Arif menjadi ketua pelaksana penculikan. Ketiga, pasukan bergerak mulai pukul 3. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pire Tandian. Keseluruhan korban penculikan tersebut dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Keempat, 1 jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal Ahana Sution. Namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pire Tandian. Kelima, korban lain ialah Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. Jenderal Leimana. Keenam, gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Ketujuh, setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia RRI dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Dari siaran melalui RRI tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat kemana para petinggi Angkatan Darat tersebut. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya, lantas Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrat atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Kemudian Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di tanggal 30 September tersebut. Sehingga pada tanggal 2 Oktober, ketujuh korban pemberontakan G30 SPKI ditemukan di kawasan yang dekat juga dengan Halim Perdana Kusuma, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan dilakukan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober. Nah, itulah ulasan mengenai fakta-fakta dari tragedi G30 SPKI. Kita doakan semoga korban dari pemberontakan G30 SPKI ini damai di sisi Tuhan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.